Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Jumpa lagi bersama Tax Live episode ke-129. Kali ini saya, Muhammad Lintang, menjadi host. Saya penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan hari ini saya tentu saja tidak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber. Nah, narasumbernya sudah bersiap di sebelah saya, ini siap-siap masuk. Langsung masuk saja ya Pak Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Pak Yuda. Iya, selamat menerima kedatangan saya, Mas Lintang. Iya, mikrofonnya dipakai dulu. Oke. Baik. Ya kawan pajak, dalam suasana yang masih lebaran ya, masih Syawal, izinkan kami juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin atas salah dan hilaf kami selama ini. Selamat di Tax Live, apabila ada salah dan hilaf, kami mohon maaf lahir dan batin. Saya juga Mas Ya. Lintang, kawan pajak, maafkan kami lahir batin. Selamat Hari Idul Fitri. Semoga ketaatan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Yuda, mungkin ini kawan pajak, ayo segera bergabung, segera join di Tax Live pada sore hari ini. Ada narasumber istimewa, Pak Yuda Wijaya. Saya biasa manggilnya Babeh Yuda, jadi saya nanti manggilnya Babeh. Nah, Beh, ini mungkin ada yang tanya-tanya nih, Beh, kenapa kita pakaiannya tradisional gini, Beh? Nggak sengaja sih. Iya, udah lama saya nggak pakai pakaian yang berbau tradisional nih, Mas Lintang. Paling-paling ya kalau ada acara pernikahan gitu, Ya. jadi wali nikah, jadi pagar bagus gitu. Kalau Mas Lintang kapan terakhir pakai pakaian beraura tradisional? Mungkin pada acara-acara kantor, tapi agak jarang sih, Beh, saya pakai pakaian tradisional. Masa gitu ya? Iya, soalnya kalau untuk kaum wanita di hari Kartini, Oh, bentar lagi, tanggal 21 April, betul sekali, Beh. betul, 3 hari lagi gitu ya. Kecenderungannya ada instruksi ya dari institusi untuk mengenakan kebaya atau pakaian tradisional lain. Tapi kita cowok-cowok kan nggak pernah ada instruksi untuk pakai pakaian tradisional. Sekarang jadi kita menyempatkan diri untuk menggunakan pakaian tradisional. Mudah-mudahan Iya. bisa menambah semangat nih di Tax Live episode ke-129. Iya, untuk teman-teman wanita mungkin bisa mempersiapkan dari sekarang nih. Ya, baik Kebaya kawan pajak, pantas. segera ramaikan Tax Live. Ini saya pantau sudah ada 200-an, Beh. Lumayan ya. Tambah 200-an tambah terus. Kawan pajak yang lain informasikan ke temennya, kasih linknya, share linknya untuk kita sore ini akan membahas apa, Beh? Terserah Mas Lintang. Mudah-mudahan cocok dengan apa namanya suatu titik 30 April 2024. Nah, betul Ini sekali. saya deg-degan menyambut tanggal itu. Sama deg-degannya menanti berakhirnya klasemen Liga Inggris, Mas Lintang. Kan Aduh, masih tambah seru tuh, klasemen 32 ya, match 32, masih 6 lagi nih. Iya, betul sekali. Ya, tanggal 30 April ini kawan pajak udah mulai bisa nebak sebenarnya ya. Kita hari ini akan membahas tentang SPT tahunan PPh Badan. Kalau sebelumnya menjelang akhir Maret itu DJP gencar sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi karena memang batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi 31 Maret. Nah, ini 30 April semakin dekat. Kawan pajak, ayo kita segera melaporkan SPT tahunan PPh Badannya. Ini kalau kawan pajak punya perusahaan, CV, CV, PT, yayasan, bahkan yang non asosiasi yang mempunyai NPWP badan itu untuk segera lapor SPT tahunan badan. Nanti kita juga akan membahas agak teknis mungkin ya, Bea, terkait dengan adanya koreksi fiskal dalam perhitungan PPh tahunan badan, sama seperti teaser kita. Siap. Oke, Bapak udah siap? Mainkan. Oke, kita pertama kali sebelum akan membahas tentang SPT tahunan PPh Badan, fondasinya apa dulu nih, Beh? Iya ya. Kemampuan dribble bola, kemampuan passing, ya, kemampuan menjaga area permainan itu adalah suatu dasar yang harus dikuasai ya. Nah, ini juga ketika bicara dasar SPT tahunan ya mungkin tidak semua orang tahu. Tapi kalau wajib pajak sih insya Allah sudah tahu ya. Iya, apa itu SPT tahunan ya, Be ya? Iya.
Kalau SPT tahunan mungkin tahu, tapi kalau SPT mungkin banyak yang belum tahu ya. Oke, kepanjangannya apa, Be? Kita bahas dulu. Kepanjangannya. Jadi kalau di Ditjen Pajak itu sesuai dengan regulasi yang tersedia, ada dokumen-dokumen lain ya, kayak ada SSP, itu surat setoran pajak. Untuk membayar. Ada STP, itu surat tagihan pajak. Oke. Nah, ini ada SPT, surat pemberitahuan. Jadi PT-nya itu pemberitahuan. Pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk memberitahuan kondisi di Y-1. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Oke, ini untuk yang tahunan ya? Ya, katakan kita 2024, sekarang ini wajib pajak menginformasikan di 2023-nya. Apa saja? Ya, wajib pajak memberitahukan tentang perhitungan pajaknya, pembayaran pajaknya. Wajib pajak juga memberitahukan tentang harta dan kewajiban. Wajib pajak juga memberitahukan ini sumber penghasilannya masuk objek atau bukan objek gitu. Jadi lengkap sekali informasi yang bisa disampaikan oleh wajib pajak melalui surat pemberitahuan. Oke, dan itu dilaporkan dalam kalau badan SPT-nya formulirnya namanya 1771 ya, Be, ya, untuk yang tahunan. Jadi ada SPT masa, itu memang dilaporkannya setiap masa. SPT tahunan, wajib pajak itu cuma setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Dan memang tadi seperti disinggung oleh Mas Lintang, ya ada SPT tahunan buat orang pribadi ya. Ada 1770 SS, hanya 1 lembar. 1770S, 1 induk 2 lampiran. 1770, 1 induk 4 lampiran. Nah, kalau SPT tahunan ini 1 induk 6 lampiran, plus 8 lampiran khusus. Tapi ya nggak semuanya juga akan dipakai gitu ya. Jadi jangan sampai ketebalan atau variasi dari dokumen ini membuat wajib pajak kaget lebih awal gitu. Insya Allah akan simpel kok, kita lihat nanti. Jadi kalau ini kawan pajak udah tahu ya fondasinya, berarti pemahaman tentang apa itu SPT, yaitu laporan pajak ya, mungkin bisa dibahasakan demikian. Nah, terus lanjut, wajib pajak, kawan pajak juga perlu tahu nih, Be. Udah tahu SPT itu apa, bagaimana kawan pajak bisa lapor SPT tahunan, salurannya kemana saja? Iya, jadi secara konvensional, hak wajib pajak itu tidak pernah ditutup. Jadi SPT tahunan itu bisa disampaikan via pos atau kurir, atau kalau mau datang ke KPP, itu masih dibuka, ya. Atau yang kita sedang dorong dan terus dorong adalah penyampaian SPT tahunan via DJP online. Secara online ya? Secara online. Nah, ketika kita tadi Mas Lintang menyinggung tentang SPT tahunan PPh orang pribadi, apakah itu 1770 SS, 1770 S, atau 1770. Nah, mayoritas yang 1770 ini memberikan testimoni betapa mudahnya menyampaikan SPT secara online. 7 menit, selesai. 7 menit untuk orang pribadi ya? Dan ini pun ketika wajib pajak sudah siap dengan dokumen-dokumen pendukungnya, aku yakin tidak akan memakan waktu yang lama. Jadi mari kita gunakan DJP online dengan dokumen e-form-nya untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Badan. Ya, bicara yang tadi pertama adalah online melalui djponline.pajak.go.id. Nah, kawan pajak juga nih, kalau misal butuh tutorialnya itu ada juga ya, Be? Ada. Video tutorial di channel YouTube Ditjen Pajak RI. Bisa banget dicari di situ. Iya. Oke, selain tadi online juga ada yang cara manual ya, cara kertas ya. Oke. Wajib pajak, kawan pajak sudah tahu bagaimana cara lapor. Nah, ini mulai kita pelan-pelan nih. Nanti pelan-pelan kita mulai bahas ke teknis dan teknis. Jadi ada step by step-nya, Be. Nah, kalau SPT itu statusnya apa aja, Be? Status. Jadi kalau status ini sama kayak orang ya. Mas Lintang statusnya apa? Statusnya K0. Oh, K0. Saya kira Mas Lintang jomblo. Soalnya wajahnya masih terlihat nom ya.
Jadi kawan pajak, SP tahunan itu ada 3 statusnya. Bisa kurang bayar, bisa lebih bayar, bisa juga nihil. Nah, jadi semua itu terkait dengan PPh terutangnya ya. Jadi ketika PPh terutang sudah didapat berdasarkan pengurangan beban biaya dari peredaran brutonya, ada koreksi fiskal positif negatifnya, ada yang juga mungkin mengkompensasi kerugian dari Y-2, -3, -4, dan -5. Dapatlah misalnya PPh terutangnya, nah itu ada kemungkinan wajib pajak harus melunasi. Nah, ketika wajib pajak harus melunasi, maka statusnya kurang bayar. Tapi ketika dalam perjalanan bisnisnya ada wajib pajak dipotong oleh pihak ketiga dari sisi PPh pasal 22 atau 23, atau wajib pajak juga berdasarkan SPT Y-2 ada angsuran harus dibayar. Nah, itu ternyata kelebihan bayar, angkanya lebih besar daripada PPh terutangnya, maka statusnya akan LB. Lebih bayar. Dan lain halnya, yang ketiga adalah SPT yang nihil. Nah, bisa saja mungkin wajib pajak masih belum beranjak dari bisnis yang bagus ya. Ya, jadi mungkin omsetnya masih tidak ada. Jadi biarpun misalnya wajib pajak tidak ada peredaran usahanya, tetap wajib lapor SPT tahunan PPh Badan, walaupun nihil. Kurang lebih demikian Mas Lintang dan kawan pajak terkait status-status SPT tahunan PPh Badan. Nah, dari status yang tadi kan ada kurang bayar, ada lebih bayar, ada nihil. Ini kan berarti didapatkan dari perhitungan wajib pajak ya, Be ya? Iya. Perhitungan PPh wajib pajak. Nah, perhitungan PPh wajib pajak itu penjelasannya bagaimana, Be? Mungkin dari sebenarnya jenis-jenis penghasilan yang diperhitungkan dalam ketentuan perpajakan, terus sebenarnya rumusan atau formulanya seperti apa, Be? Iya, secara sederhana, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, wajib pajak itu mengurangkan biaya-biaya dari penghasilan brutonya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang penghasilan bruto, kita bicara tentang penghasilan. Definisinya gitu ya, bahwa penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Setiap apapun itu income yang masuk, itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Nah, baru selanjutnya wajib pajak bisa mengelompokkan, oh ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, gitu. Oh, ini adalah penghasilan yang masuknya ke objek pajak dengan tarif normal pasal 17. Atau ini adalah objek penghasilan yang bukan objek pajak dengan tarif final. Nah, itu jadi wajib pajak sudah seharusnya bisa mengklasterkan setiap tambahan kemampuan ekonomis tadi. Nah, lalu dengan format yang sudah disediakan, maka biaya-biaya akan dikurangkan. Kalau kita bicara yang umum ini, kita kurangkan dari yang objek pajak yang tarifnya pasal 17 itu tadi. Tarif umum, ya. Nah, jadi ketika wajib pajak sudah mempunyai seluruh data peredaran bruto, wajib pajak sudah mempunyai data biaya-biaya yang dapat dikurangkan, lakukan saja. Kurangkan semuanya. Nah, ada kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan secara benar. Benar nggak ya peredaran usaha saya sekian? Benar nggak ya biaya saya sekian? Nah, itu ada koreksi fiskal positif maupun negatif dari sisi penghasilannya maupun dari sisi biayanya. Nah, selanjutnya nanti, oh ternyata korporasi saya ini ada kerugian di 3 tahun lalu atau bahkan 2 tahun lalu. Nah, itu ada kesempatan untuk dikompensasikan. Kompensasi kerugian. Kerugian. Nah, wajib pajak nanti akhirnya akan mengetahui, oh dari seluruh tambahan kemampuan ekonomisnya, ternyata
hanya sekian ya penghasilan saya yang memang dikenakan pajak oleh regulasi DJP. Penghasilan kena pajak. Jadi nggak semuanya penghasilan, nggak semuanya tambahan kemampuan ekonomis itu ternyata dikenakan pajak. Nah, jadi dengan perhitungan yang simple akan ketahuan. Baru deh nanti kita gunakan tarif umum untuk menghitung PPh terutangnya. Oke, jadi ujungnya adalah mencari penghasilan kena pajak ya, sebelum kemudian dikalikan dengan tarif PPh badan yang 22% ya, Be ya? Iya. Tapi tadi Babe meng-highlight nih, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu jenis-jenis penghasilan yang diterima. Ada yang penghasilan objek pajak, penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang objek pajak pun dipilah lagi ya. Ada penghasilan yang kena PPh dengan tarif umum, kita sering menyebut juga tarif pasal 17, dan PPh yang kena tarif final. Identifikasinya juga perlu dipahami dulu. Dan tadi berarti berdasarkan pembukuan ketemu penghasilan neto yang versi komersialnya ya, baru dikurangi dengan tadi menarik koreksi fiskal. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut di Tax Live hari ini, Be. Koreksi fiskal, karena ini menjadi salah satu pembahasan yang menarik, karena ada beberapa kawan pajak yang masih bingung sebenarnya koreksi fiskal itu apa sih, karena istilahnya kan perpajakan banget ya, koreksi fiskal. Ini sebenarnya apa, Be, koreksi fiskal? Ya, jadi koreksi fiskal itu adalah frase yang terdiri dari dua kata, koreksi sama fiskal. Jadi apa yang sudah wajib pajak tuangkan secara matematis, sistematis, mendapatkan penghasilan neto komersial berdasarkan ketentuan pembukuan umum, maka ada kesempatan wajib pajak untuk menyesuaikan, menyesuaikan supaya secara fiskal, secara ketentuan perpajakan betul-betul mendapatkan penghasilan yang memang layak dikenakan pajak gitu. Penghasilan kena pajak tadi ya. Jadi koreksi fiskal ini bisa saja membuat penghasilan neto komersial lebih rendah, bisa saja membuat lebih tinggi penghasilan kena pajaknya. Jadi ketika dengan koreksi fiskal penghasilan kena pajaknya itu lebih tinggi daripada penghasilan neto komersial, nah itu disebutnya koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif. Kalau penghasilan neto fiskal itu lebih rendah daripada penghasilan neto komersial, maka itu koreksi fiskal negatif. Itu karena ada koreksi fiskal negatifnya. Nah itu memang dari dua unsur, penghasilan dan biaya yang diutak-atik ya bahasanya. Penyesuaian di situ perhitungan ya, berdasarkan pembukuan yang standar umum akuntansi dengan ada ketentuan perpajakan yang harus diikuti juga. Sehingga muncullah yang namanya koreksi. Tadi Babe menjelaskan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Itu yang dari Temanggung kok udah mau nanya-nanya tuh Mas Lintang. Nanti aja ya. Oke, nanti mungkin ya kawan pajak yang ingin bertanya bisa langsung tanya ke kolom chat. Nanti mungkin sementara atau sambil berjalannya acara akan dibantu dijawab oleh teman-teman kami yang standby juga di sini di ruangan Tax Army. Tax Army namanya ya? Ya, Tax Army. Nanti kita akan masuk ke saya jawab, tapi setelah nanti pemaparan materi, penyampaian materinya kita selesaikan dulu, Pak Yuda. Siap, Pak. Oke, tadi ada dua ya, koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Pertama deh, koreksi fiskal positif itu apa aja sih yang kira-kira bisa masuk ke koreksi fiskal positif, Be? Iya, ya tadi saya lupa menyampaikan, ada pembicaraan yang umum ya. Jadi kalau koreksi fiskal positif artinya koreksi yang menyenangkan DJP. Nah, gitu. Istilahnya ada yang bicara gitu. Koreksi fiskal negatif itu adalah koreksi yang menyenangkan wajib pajak ya, karena pajak yang terutang menjadi lebih kecil gitu kan. Nah, terkait dengan koreksi fiskal positif di mana penghasilan neto fiskalnya lebih tinggi. Ya, boleh-boleh saja dia secara komersial membebankan atau mengeluarkan uang untuk kepentingan pemegang saham, tapi secara fiskal nggak boleh. Ya, jadi harus ditambahkan ya. Iya. Koreksi fiskal positif. Iya. Yang lain? Lalu misalnya pembentukan pemupukan dana cadangan, itu juga ada rambu-rambunya, nggak sembarangan. Lalu ada pemberian yang melebihi jumlah kewajaran nih, menurut regulasi perpajakan. Nah, itu pembebanan harus dikoreksi.
Nah, yang paling banyak juga adalah ketika ada hibah, sumbangan, bantuan ya, dari wajib pajak korporasi ini, nggak semuanya juga bisa diakui sebagai biaya. Oke. Kalau yang lain PPh, sanksi administrasi tentunya itu nggak boleh ya. Oke, itu dikeluarkan dari dari biaya. Pembebanan dikeluarkan melalui koreksi fiskal positif ya. Jadi penghasilan kena pajaknya itu udah benar sesuai ketentuan perpajakan tadi ya. Ada juga gaji, ini ada CV ya, CV atau firma yang modalnya tidak bagi atas saham. Wah, ini ada gaji dibayarkan kepada anggota. Oh, yang CV firma ya? Dibebankan. Itu nggak boleh, harus dikoreksi fiskal positif. Nah, kurang lebih contoh seperti itu. Dan ini rambu-rambunya sebenarnya ada di Undang-Undang PPh Badan Pasal 9. Pasal 9. Jadi nyata-nyata di sana disebutkan apa saja sih biaya yang tidak boleh dikurangkan. Jadi harus disesuaikan melalui koreksi fiskal positif. Nah, sebenarnya ini tadi dari contoh yang Babe sampaikan ada beberapa hal ya. Tapi satu hal mungkin yang bakal menarik dibahas nih untuk kawan pajak juga. Karena kalau kita lihat di SPT 1771 lampiran 1 itu di koreksi fiskal positif ada yang namanya natura kenikmatan. Padahal natura kenikmatan ini kan kemarin ada perubahan ketentuan ya di Undang-Undang HPP. Ini ketentuan tentang koreksi fiskal positifnya bagaimana untuk natura kenikmatan? Iya, alhamdulillah nih dengan hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan klaster PPh di Oktober 2021 yang berlaku mulai 2022. Nah, semua biaya yang dikeluarkan oleh korporasi terkait natura kenikmatan itu boleh dikurangkan ya. Nah, memang 2021 ke bawah ketika ada korporasi yang membebankan biaya natura kenikmatan, nah itu harus koreksi fiskal positif gitu. Nah, kalau sejak 2022 tidak lagi. Jadi silakan wajib pajak ketika ada pengeluaran terkait dengan natura kenikmatan, silakan bebankan. Namun, ada namunnya nih. Namun demikian semua pengeluaran itu harus terkait dengan 3M. Apa itu 3M? Mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Iya, tapi ya kemungkinan besarnya sih apa yang dikeluarkan oleh wajib pajak ya dalam rangka 3M itu sih. Iya, kalau terkait usaha, pekerjaan jasa dan lain sebagainya ya lingkupnya 3M itu ya. Iya, saya meyakini seperti itu. Oke, jadi kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan natura atau kenikmatan? Dengan adanya Undang-Undang HPP, ketentuan yang baru, maka jangan ragu sebenarnya ya, Be ya. Iya. Untuk membebankan natura atau kenikmatan yang dibayarkan oleh perusahaan, baik kepada pegawai maupun kepada mitra-mitra bisnis jasanya ya. Iya, dengan catatan tadi masuk 3M. Nah, lanjut nih Be, terkait dengan pembebanan natura atau kenikmatan tadi ya, kalau berarti kan sebenarnya tidak perlu dikoreksi fiskal positif ya untuk sekarang ya. Nah, itu agar bisa dibebankan ada ketentuan lain nggak Be? Ada, jadi di PMK 66 2023 pertengahan tahun lalu berlakunya sama seperti biaya promosi yang harus dibuatkan daftar nominatif, maka untuk biaya terkait natura kenikmatan pun harus dibuatkan daftar nominatifnya. Laporannya ya, itu dilampirkan di SPT tahunan ya? Iya, dilampirkan. Jadi jangan lupa itu untuk disiapkan. Lalu untuk formatnya mengikuti format daftar nominatif biaya promosi itu. Jadi karena memang pengaturannya belum diatur secara detail terkait dengan bentuk laporannya, kita bisa ikuti ya format laporan yang ada di ketentuan tentang daftar nominatif tadi ya, biaya promosi. Namanya, penerima siap namanya, NPWP-nya, alamatnya seperti itu ya, jenis biayanya. Silahkan dibuatkan daftarnya. Dan itu sebenarnya membantu sih sebagai kertas kerja ya untuk bisa memastikan ini memang dibebankan semuanya. Iya, oke. Jadi ini kesempatan ya untuk kawan pajak yang masih ada 2 minggu kurang. Nah, ini lengkapi SPT tahunan PPh badannya, jangan sampai ada yang kelewat. Jadi biar laporannya tadi benar, lengkap dan jelas. Iya.
Tentang koreksi fiskal positif, saya juga masih ada pertanyaan lagi nih, Be, yang kayaknya butuh kita bahas. Iya. Tadi Babe menyebutkan Saya atur adanya... posisi dulu sebentar. Oh iya, posisi yang nyaman. Ini kenapa kesemutan ini? Oke, selonjor bisa nggak, Be? Oh, Tentang bantuan, sumbangan, hibah. Ini kan tadi Babe menjelaskan bahwa ini bisa atau harus dikoreksi fiskal positif. Penjelasannya bagaimana, Be? Iya, jadi memang harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan itu defaultnya tidak boleh, ya, tidak boleh dikurangkan, nggak boleh dikurangkan. Namun demikian di dalam Undang-Undang APP di pasal 6 ada pembolehannya untuk sumbangan-sumbangan tertentu, kayak misalnya dalam rangka penanggulangan bencana nasional, lalu dalam rangka litbang sepanjang dilakukan Indonesia gitu ya. Ada pembangunan infrastruktur sosial, lalu menyediakan fasilitas pendidikan, atau dalam rangka pembinaan olahraga. Namun semuanya jenis-jenis sumbangan itu memang dalam frame peraturan pemerintah yang tersedia gitu. Jadi nggak semua upaya atau CSR-nya wajib pajak untuk pembangunan infrastruktur misalnya, oh ini boleh dibiayakan. Nah, kita lihat peraturan pemerintahnya dulu. Ikut detail peraturan pemerintahnya ya untuk itu. Jadi kalau tapi yang pasti ada kesempatan dari wajib pajak untuk membebankan sumbangan. Bantuan untuk hal-hal tertentu tadi. Jadi nature-nya adalah ketika ada pemberian sumbangan, bantuan, hibah tadi ya. Kalau yang tidak terkait, tidak ada hubungan kerja. Itu juga bisa ya. Jadi ketika defaultnya tadi harta, bantuan sumbangan diberikannya kepada pihak ketiga yang nggak ada hubungan pekerjaan, itu boleh. Oh, tidak terdapat hubungan kerja, maka itu tidak bisa dibiayakan ya? Boleh. Ya, berarti kan sepanjang tidak ada hubungan kerja. Ya, jadi sumbangan atau bantuan atau hibah yang diberikan sepanjang tidak ada hubungan kerja, hubungan usaha kepemilikan atau penguasaan itu tidak dibebankan. Ya. Ya, baik, itu koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif, ini gambarannya seperti apa, Be? Kira-kira apa yang masuk ke koreksi fiskal negatif? Konon jarang-jarang sih, tapi ya karena memang ada perbedaan prinsip komersial sama fiskal ya. Misalnya nih, untuk korporasi dalam penyusutan, itu menggunakan metode lain ya, kan metode penyusutan ada bukan hanya dua ya. Nah, kalau kita kan menganut garis lurus selalu menurun. Nah, ini ada juga yang menggunakan prinsip lain. Nah, ketika menurut regulasi DJP, oh ini penyusutannya terlalu kecil, kurang besar, nah, maka bisa dilakukan koreksi fiskal negatif. Jadi biayanya menjadi lebih besar. Atau kalau dari sisi penghasilan secara komersial, korporasi sudah mengakui nih, oh ya peredaran usaha saya pada Y-1 ya 100, ya 100. Tapi ternyata berdasarkan regulasi perpajakan, oh ini belum bisa diakui sebagai penghasilan. Jadi dilakukanlah koreksi fiskal negatif. Nah, sehingga penghasilan lebih kecil, PPh terutama lebih kecil. Penghasilan karena pajaknya lebih kecil, PPh-nya menjadi lebih kecil karena ada koreksi fiskal negatif. Menyenangkan wajib pajak. Istilahnya menyenangkan wajib pajak. Walaupun sebenarnya begitu ya. Walaupun sebenarnya kita mengikuti apa yang ada di ketentuan perpajakan ya, kawan pajak ya. Oke, tadi kita membahas itu bisa dibilang teknis banget, Be. Jadi gitu ya? Kawan pajak itu bisa juga, wah ini bagaimana saya kalau ada kesulitan dalam lapor SPT tahunan PPh Badan nih, nah, kalau butuh bantuan bagaimana nih? Nah, kita bisa menginformasikan bagaimana, Be. Kalau kawan pajak butuh bantuan, butuh bimbingan, itu bisa mintanya kemana? Kita perlu menginformasikan itu, Be. Iya, kalau untuk hal yang simple, bagaimana cara kita menyampaikan SPT tahunan PPh Badan, ada YouTube Ditjen Pajak yang menyediakan tutorial-tutorial. Banyak wajib pajak bisa mudah mengakses. Nah, yang secara umum dilakukan wajib pajak ketika ada kesulitan maka minta bantuan teknis ke KPP. Kelas pajak. Ada kelas pajak, ada juga mau langsung ke helpdesk.
Webdesk bisa juga. Atau ada juga layanan WA nih Mas Lintang. Oh iya betul. Atau di tempat lain ada kering pajak 1.500-200 yang bisa dihubungi oleh teman-teman wajib pajak ini ketika memang mereka butuh bantuan. Oke, jadi tapi yang paling utama coba deh wajib pajak sudah punya kantor pajak terdaftarnya. Coba tengok-tengok IG mereka. Di sana ada jadwal-jadwal kelas pajak online atau postingan-postingan yang terkait dengan regulasi perpajakan. Ya kalau yang sekarang ini tentunya banyak yang bermuatan tentang SPT tahunan, PPh badan. Ya betul. Kalau kita lihat kawan pajak di Instagram itu tiap-tiap kantor pajak itu punya akun resmi juga. Jadi kawan pajak juga bisa follow akun Instagramnya. Di situ banyak informasi mengenai mungkin kelas pajak diselenggarakan kapan dan lain sebagainya. Manfaatkan itu. Jadi kalau ada kesulitan jangan ragu untuk meminta bantuan. Jadi teman-teman kita semua di KPP, di kantor pajak siap membantu. Kalau Arsenal ada IG-nya juga? Oh ada, tentu saja. Yang tadi malam habis kalah, Be. Oh, maaf, saya tidak tahu. Saya tidur cepat tadi malam. Baik kawan pajak, sebelum kita kemana-kemana, kita coba lihat ya di kolom komentar ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas nggak ya? Coba bisa di scroll agak bawah lagi, minta tolong operator yang terus bawah lagi, scroll paling bawah di daftar pertanyaan. Scroll, coba. Tadi sebagian udah dijawab oleh kawan pajak. Oh itu ada. Tax Army. Oh iya, kawan pajak bertanya, Tax Army menjawab via kolom komentar. Iya. Nah ini, ada pertanyaan nih dari kawan pajak Dian Novita B. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi sih. Pak, Natura kalau mau dibiayakan syaratnya apa, J? Wah, ini mungkin diulang sedikit, B. Jadi karena tadi biar kawan pajak semakin paham. Jenengnya siapa? Pakai bahasa Jawa karena Dian Novita.B, kawan pajaknya. Kawan pajak Dian Novita. Jadi untuk membebankan biaya yang dikeluarkan terkait dengan aturan kenikmatan tidak ada syaratnya selain dari biaya itu memang dipakai untuk 3M. Iya betul. Cuma itu saja. Dan tadi ada lampirannya ya, Be ya? Ya, itu kebutuhan yang memang harus disiapkan oleh wajib pajak ketika sudah mau mensubmit SPT tahunannya. Tapi yang pasti nggak ada syarat lain. Silakan bebankan. Ya, tadi yang daftar nominatif juga jangan lupa ya, tetap disiapkan. Tidak boleh lupa. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Beh, dari kawan pajak Muhammad Fadil Nugraha. Mau tanya terkait dengan penyusutan aset. Nah, ini penyusutan ya. Jika secara fiskal itu lebih besar dibandingkan dengan komersial, apakah tepat kita koreksi negatif? Tadi kita sudah bahas tentang koreksi fiskal terkait penyusutan. Di sini pertanyaannya, penyusutan fiskalnya lebih besar daripada penyusutan komersialnya. Tadi kayaknya udah dibahas juga sih. Bisa diulang mungkin, Be? Iya, jadi memang koreksi fiskal itu ada yang positif atau negatif ya. Iya. Nah, ketika wajib pajak menggunakan metode penyusutan yang berbeda, nah yang sementara regulasi perpajakan hanya memiliki 2 saja, garis lurus dan saldo menurun. Nah, ketika wajib pajak sudah mendapatkan penghasilan atau komersial, maka coba bandingkan, lihat apakah penyusutannya sudah menggunakan metode yang diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang PPh. Nah, jadi ketika ternyata berdasarkan pasal 11, penyusutannya menjadi lebih besar, ya, penyusutannya menjadi lebih besar daripada penyusutan komersial. Wah, ini tentunya menyenangkan wajib pajak. Ya, ini adalah koreksi fiskal negatif. Boleh nggak? Boleh, karena itu haknya wajib pajak. Ya, dan itu sesuai ketentuan perpajakan memang. Karena kita memang koreksi fiskal adalah untuk mencari penghasilan ke pajak sesuai dengan regulasi perpajakan. Oke, baik. Ini kalau kita lihat jam, lihat waktu udah 30 menit lebih, Be. Saya boleh lihat jam saya? Ya, beneran? Oke. Iya.
Atau mungkin jamnya dicepetin. Biasanya kalau Kadang-kadang injury time itu malah bikin gol banyak ya. Oke, dan menentukan. Menentukan ya? Oke, baik, Babeh dan kawan pajak, tadi sudah kita bahas 2 pertanyaan terkait dengan koreksi fiskal. Ya. Ya, hari ini kita membahas tentang SPT tahunan, utamanya tadi kita PPH Badan. lebih ya SPT tahunan PPH Badan, kita juga membahas teknis masuk ke pembahasan tentang koreksi fiskal. Ada koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Tapi karena waktunya sudah semakin sempit, sebelum menutup nih Beh, ada closing statement yang ingin Babeh sampaikan untuk kawan pajak Ya. yang kita banggakan. Ya, yang paling pasti tenggat waktu untuk menyampaikan SPT tahunan PPH Badan ini sudah semakin dekat, Mas Intang ya. 13 hari tadi kita ngitungnya ya. Betul. Jadi mengingat SPT tahunan PPH Badan ada induknya selembar, ada 6 lampirannya, 6 lampiran. ada 8 lampiran khususnya. Mana tahu semuanya memang terpakai, maka kalau kita menunda-nunda menyiapkan bahan bakunya akan lewat tanggal 30 April. Makanya siapkan dari sekarang kalau memang belum disiapkan. Nah, jangan takut ketika dalam perjalanan penyiapan SPT tahunan, kawan pajak menemui kesulitan, Dijen Pajak siap membantu. Betul sekali. Lewat Kering Pajak, lewat KPP, maupun lewat media massa YouTube-nya. Ya. Saya rasa itu saja closing statement-nya, Mas Lintang. Baik, terima kasih sekali lagi Babeh Yuda Wijaya atas diskusinya pada sore hari ini di Tax Live episode ke-129. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan pajak yang sudah mengikuti Tax Live. Ada berapa hari? Tadi ada 200-an alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat juga Tax bermanfaat. Live kita episode 129 ini, dan jangan khawatir, biasanya di kolom komentar itu ada yang tanya ini ada rekamannya atau tidak. Nah, jangan itu dia. khawatir, Ada ya? silahkan bisa ditonton ulang nanti di IG Reels-nya Ditjen Pajak RI. Ya, harapan kami melalui Tax Live, kawan pajak dan kita bersama-sama bisa belajar dan menumbuhkan semangat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Saya Muhammad Lintang. Saya Yuda Wijaya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.